Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Madina Laili Sabila dari Prodi Tadris Bahasa Inggris kelas TBI 3 dengan nomor induk mahasiswa T2018-6108. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu fikih, usul fik dan qawaidul fikiyah. Baik, untuk penjelasan pertama saya akan menerangkan tentang materi ilmu fikih. Ilmu fikih merupakan sebuah rangkaian dari dua buah kata, yaitu ilmu dan fikih, yang dapat dilihat sebagai nama dari suatu bidang ilmu dari ilmu-ilmu syariah. Syariah itu sendiri menjelaskan bahwa fikih itu termasuk ketentuan yang bersifat syar'i atau sesuatu yang berasal dari kehendak Allah. Sedangkan kata ilmu merupakan rangkaian permasalahan atau hukum-hukum teori yang dibahas dalam sebuah bidang ilmu tertentu. Kata fikih merupakan kalimat berbahasa Arab yang berasal dari kata faqiha yafqahu fikhan, yang bermakna mengerti atau memahami. Ilmu fikih merupakan interpretasi para ulama terhadap garis hukum yang difahami dari sumbernya, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, ijma dan qiyas, serta hasil ijtihad para ulama yang telah disusun secara sistematis dalam bentuk buku teks yang merupakan bangunan pengetahuan dari berbagai madhab. Para ulama madhab memiliki perbedaan tersendiri dalam metode istinbat hukum. Jadi dapat kita pahami bahwa fikih merupakan pemahaman atau pendapat para ulama terhadap ayat-ayat ahkam, hadis-hadis ahkam secara terperinci yang dikeluarkan hukum Islam sesuai pemahaman para fuqaha. Tentunya sangat mungkin terjadi jika terdapat perbedaan pendapat dari para ulama. Perbedaan pendapat para ulama dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah kemampuan bahasa, pengetahuan atau disiplin ilmu yang dimiliki, situasi dan kondisi, serta pemahaman secara menyeluruh terhadap hadis-hadis ahkam tersebut. Untuk ruang lingkup ilmu fikih secara umum mencakup dua bidang, yaitu fikih ibadah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya seperti sholat, zakat, haji, memenuhi nazar, dan membayar kafarat terhadap pelanggar sumpah. Yang kedua adalah fikih muamalah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya seperti ketentuan jual beli, sewa menyewa, perkawinan, jinayah, dan hampir seluruh kajiannya selain persoalan ubudiyah. Ilmu fikih yang diperoleh melalui beberapa dalil secara terperinci selalu terdapat beberapa unsur berikut dalam membahas setiap masalah hukumnya. Yang pertama adalah dalil atau ayat dan hadis, menjadi landasan hukum dari suatu permasalahan hukum. Yang kedua, sabab atau sebab, yaitu sesuatu yang keberadaannya dijadikan sebagai penanda keberadaan suatu hukum dari suatu peristiwa. Misalnya, sebab wajibnya sholat adalah masuknya waktu sholat, seperti fajar atau terbenamnya matahari menjadi sebab wajibnya sholat maghrib. Yang ketiga, syarat, yaitu sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syarak dan ia berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya mengakibatkan tidak adanya hukum. Misalnya, syarat sholat adalah wudhu. Misal seseorang melaksanakan sholat tanpa berwudhu, maka sholat itu dianggap tidak sah. Namun wudhu bukanlah bagian dari sholat. Yang keempat adalah rukun. Rukun yaitu sesuatu yang harus ada dalam melakukan perbuatan hukum. Bila tidak ada, maka perbuatan menjadi tidak sah. Misalnya, membaca Al-Fatihah di dalam rukun sholat. Jika seseorang lupa atau sengaja tidak membaca Al-Fatihah di dalam sholat, maka hukum sholatnya tidak sah. Yang kelima adalah azimah dan rukso. Azimah adalah kewajiban-kewajiban, sedangkan rukso adalah keringanan meninggalkan suatu kewajiban karena adanya uzur atau halangan. Yang keenam adalah sah, batal atau fasad. Sah artinya terlaksananya perbuatan suatu hukum sesuai dengan syarat dan aturannya. Batal atau fasad artinya perbuatan yang dalam pelaksanaannya tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan atau tidak memenuhi syarat dan rukunnya.
Baik, setelah itu saya akan membahas tentang usul fikih. Usul fikih terdiri dari dua kata yang membentuknya, yaitu kata usul dan fikih. Kata usul dilihat dari aspek bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu berbentuk jamak dari kata asal yang mengandung makna ma bunya alaihi khairuhu. Artinya, sesuatu yang dijadikan sandaran oleh sesuatu yang lain. Usul fikih adalah ilmu yang membicarakan berbagai ketentuan dan kaidah yang dapat digunakan dalam menggali dan merumuskan hukum syariat Islam dari sumbernya. Dalam pemakaiannya, ilmu ini terkadang digunakan untuk menetapkan dalil bagi suatu hukum dengan mempergunakan dalil ayat-ayat Al-Quran atau As-Sunnah dan dirumuskan dalam bentuk hukum fikih supaya dapat diamalkan dengan mudah. Demikian pula peristiwa yang terjadi atau sesuatu yang ditemukan dalam kehidupan dapat ditentukan hukum atau statusnya dengan menggunakan dalil tersebut. Untuk sejarahnya, sebenarnya usul fikih telah ditemukan pada masa hidup Rasulullah SAW dan para sahabat. Ketika Rasulullah masih hidup, tuntunan yang diperlukan dan jalan keluar yang dibutuhkan dari berbagai masalah dapat diselesaikan dengan baik melalui wahyu maupun putusan langsung dari Rasulullah SAW. Dan ketika itu, sumber hukum Islam hanyalah Al-Quran dan As-Sunnah. Dan berikut adalah perkembangan usul fikih sesuai dengan periodenya. Periode pertama adalah periode Rasulullah SAW. Di zaman Rasulullah, sumber hukum Islam hanya ada dua, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Apabila muncul suatu kasus, Rasulullah selalu menunggu turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan hukum atas kasus tersebut. Jika wahyu tidak ada dan keadaan semakin mendesak, maka beliau menetapkan hukum kasus tersebut melalui sabdanya yang kemudian sekarang dikenal dengan hadis atau as-sunnah. Periode kedua adalah periode sahabat. Masa sahabat merupakan masa transisi dari adanya bimbingan Rasulullah SAW secara langsung hingga Rasulullah tidak lagi mendampingi umatnya. Setelah Rasulullah wafat, ijtihad para sahabat sudah merupakan sumber hukum. Di antaranya, contoh ijtihad para sahabat periode tersebut adalah ketika Umar bin Khattab tidak menjatuhkan hukum potong tangan kepada seseorang yang mencuri karena kelaparan. Karena yang bersangkutan mencuri sedang dalam keadaan darurat atau terpaksa. Selain itu, para sahabat juga menggunakan ijma' qiyas dan istislah jika terdapat suatu hukum yang tidak ditemukan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Periode selanjutnya adalah periode tabi'in. Pada masa ini, metode istinbat menjadi semakin jelas dan meluas disebabkan bertambah luasnya daerah Islam. Sehingga banyak permasalahan baru yang muncul. Salah satu upaya yang ditempuh adalah dengan berijtihad. Tolak ukur dalam menetapkan hukum tersebut bisa saja berbeda. Misalnya, para ulama di Irak menggunakan tolak ukur penyelesaian masalahnya berdasarkan ra'yu atau akal pikiran. Mereka berusaha mencari berbagai ilat atau sifat sehingga dapat menemukan hukum yang sama dengan hukum yang ada nasnya. Berbeda dengan para ulama Madinah yang lebih mengutamakan penggunaan hadis-hadis Rasulullah yang mudah ditemui dan dilacak di Madinah. Selain itu, ada juga ulama yang melihat dari sesuatu berdasarkan maslahatnya atau kebaikannya dan juga menetapkan sebuah hukum berdasarkan pada kias atau analoginya. Dari sinilah awal perbedaan dalam mengistinbatkan hukum Islam di kalangan ulama fikih yang kemudian melahirkan 3 kelompok ulama, yaitu Madrasah Al-Iraq yang menggunakan ra'yu, Madrasah Al-Kufah yang menggunakan ra'yu, dan Madrasah Al-Madinah yang menggunakan al-hadis. Periode selanjutnya adalah periode imam madhab. Mengingat banyaknya masalah dan kejadian yang muncul membutuhkan penyelesaian hukum, maka para ulama dan para imam mujtahidin dipanggil untuk melaksanakan ijtihad untuk menegakkan hukum dari setiap kasus. Selama periode ini, mereka tidak hanya berbicara tentang hukum dan peristiwa yang sedang terjadi, bahkan meluas ke kasus yang kejadiannya mungkin terjadi di masa mendatang, sehingga membuat pembahasan di dalam hukum fikih cukup luas.
Setelah mengalami perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat dalam jangka panjang, berdampak pada produk hukum yang membentuk menjadi madhab-madhab fikih. Pada masa periode ini, metode ijtihad menjadi lebih jelas dan sistematis. Periode di mana imam madhab mulai merumuskan dan menyusun ilmu usul fiqh. Pada masa ini, masing-masing imam mazhab dalam merumuskan metode usul fiqh berbeda-beda karena wahyu dan sunnah Rasul yang berlaku dahulu dengan perkembangan persoalan hukum semakin berkembang. Sehingga dalam mengistimbatkan hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah tidak lagi sama. Pada akhirnya, dengan perkembangan pemikiran usul fiqh pada masa tabi'in, memberikan dampak dengan timbulnya 3 kelompok ulama tersebut di atas, maka muncullah para imam mujtahidin khususnya imam madhab yang 4 tersebut. Imam madhab yang pertama adalah Imam Abu Hanifah 80-150 Hijriah atau 699 sampai 767 Masehi. Metode beliau dalam berijtihad dengan mengemukakan urutan dalil dalam mengistimbatkan hukum yaitu dengan Al-Quran, As-Sunnah, fatwa yang didasarkan atas kesepakatan para sahabat, fatwa para tabi'in yang sejalan dengan pemikiran mereka, qiyas, dan istihsan. Pada masa beliau, banyak dipengaruhi oleh kelompok madrasah Makkah dan kelompok madrasah Madinah, yaitu yang mengedepankan hadis Nabi SAW dibandingkan dengan menggunakan ijtihad. Kelompok ini banyak tinggal di Hijaz dan Madinah. Yang kedua adalah Imam Malik 93-179 Hijriah atau 712 sampai 795 Masehi. Dasar pemikiran dari madhab Malikiyah adalah berdasarkan pada ketentuan adilat asyariyah dengan menggunakan 2 metode, yaitu berdasarkan kitab Al-Muwatta dan berdasarkan ijtihad para sahabat dari kalangan madhab Malikiyah dalam persoalan-persoalan yang berbeda. Sebagaimana yang dilakukan oleh para murid Imam Malik di Hijaz, Afrika Utara, Andalusi. Mereka semua melestarikan pendapat Imam Malik melalui penyebaran ajaran Islam melalui hasil ijtihad Imam Malik dari fatwa-fatwa beliau secara tematik. Yang ketiga, Imam Asy-Syafi'i. Yang ketiga, Imam Al-Syafi'i 150 sampai 204 Hijriah atau 767 sampai 820 Masehi. Pada perkembangan kitab Ar-Risalah menjadi pembahasan yang luas oleh para ulama usul fiqh, di antaranya dalam membentuk syarh atau penjelasan kitab secara mendalam yang dikemukakan Imam Syafi'i dalam kitabnya. Dengan melakukan pembahasan secara analisis terhadap pendapat dan teori Imam Syafi'i, yaitu dengan mengemukakan aspek-aspek kekuatan dan kelemahan teori Imam Syafi'i dan terkadang mengemukakan pendapat yang berlawanan dengan pendapat Imam Syafi'i. Misalnya, ulama dari kalangan Hanafi yang mengakui teori-teori usul fikih Imam Syafi'i, tetapi mereka menambahkan metode atau teori lain yaitu istihsan dan urf. Dan imam madhab yang terakhir adalah Imam Hambali 164 sampai 241 Hijriah atau 780 sampai 855 Masehi. Selanjutnya, para ahli hukum Islam dari madhab Hambali dengan amal yang mulia atau terpuji yang mendatangkan manfaat dari perspektif periwayatan Imam Ahmad ibnu Hambali yang mempunyai himmah atau kemampuan dan kemauan yang luar biasa. Kemudian mengambil keputusan hukum yang lebih unggul antara periwayatan yang berbeda yang kemudian dianalisa dari periwayatan tersebut. Dan para ulama ushul madhab Hambali menyusun antara perkataan-perkataan yang berbeda dari perspektif kualitas kekuatan hukumnya yang kemudian menetapkan ketentuan-ketentuan umum untuk mentarjih persoalan furu'. Sementara itu, tujuan ilmu usul fikih sendiri ialah menerapkan kaidah-kaidahnya dan pembahasan-pembahasannya pada dalil yang terperinci untuk mencapai hukum-hukum syariat yang ditunjuknya. Dengan kaidah-kaidah dan pembahasan-pembahasan ini, maka nas-nas syariat dapat dipahami dengan sempurna dan hukum-hukum yang ditunjuk oleh nas-nas itu dapat diketahui dengan seksama.
Bahkan, peristiwa-peristiwa yang tidak ada ketentuan hukumnya dalam nas dapat ditetapkan hukumnya melalui kias, istihsan, istishab, atau yang lain dan dapat dibandingkan hasil ijtihad para mujtahidin satu sama lain. Hal-hal semacam ini tidak akan dapat dicapai secara sempurna jika tidak mengetahui ilmu usul. Dan berikut adalah hubungan ilmu fikih dan usul fikih. Di dalam ilmu fikih membahas tentang hukum dari suatu perbuatan, sedangkan ilmu usul fikih berbicara tentang metode dan proses bagaimana menemukan hukum itu sendiri. Atau jika dilihat dari sudut aplikasinya, fikih akan menjawab pertanyaan, apa hukum dari suatu perbuatan? Dan usul fikih akan menjawab pertanyaan bagaimana proses atau cara menemukan hukum yang digunakan sebagai jawaban permasalahan yang dipertanyakan tersebut. Jadi, ilmu fikih di sini merupakan hasil produk dari usul fikih. Untuk materi selanjutnya adalah kawaidul fikiyah. Kawaid fikiyah adalah kata majmu' yang berbentuk dari dua kata yaitu kawaid dan fikiyah. Kedua kata tersebut memiliki pengertian tersendiri. Secara etimologi, kata kaidah jamaknya kawaid berarti asas, landasan atau fondasi sesuatu baik bersifat konkret, materi atau indrawi seperti fondasi bangunan maupun yang bersifat abstrak, non-materi, dan non-indrawi seperti usuluddin atau dasar agama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kaidah yaitu rumusan asas yang menjadi hukum, aturan yang sudah pasti, patokan, dan dalil. Sedangkan kata al-fiqhiyah berasal dari kata al-fiqh yang berarti paham atau pemahaman yang mendalam. Dengan demikian, secara kebahasaan, kaidah-kaidah fikih adalah dasar-dasar, aturan-aturan, atau patokan-patokan yang bersifat umum mengenai jenis-jenis atau masalah-masalah yang masuk dalam kategori fikih. Hubungan antara kawaidul fikiyah, usul fik, dan ilmu fikih. Hubungan antara ketiganya tidak dapat dipisahkan. Pengetahuan ini saling terkait karena pada hakikatnya ajaran tersebut berkaitan dengan hukum syara atau fikih. Usul fikih adalah sebuah ilmu yang mengkaji dalil atau sumber hukum dan metode penggalian atau istinbat hukum dari dalil atau sumbernya. Metode penggalian hukum dari sumbernya tersebut harus ditempuh oleh orang yang berkompeten. Hukum yang digali dari dalil atau sumber hukum itulah yang kemudian dikenal dengan nama fikih. Jadi, fikih adalah produk operasional usul fikih. Tanpa melalui usul fikih, sebuah hukum fikih tidak dapat dikeluarkan dari dalil atau sumbernya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun kawaidul fikiyah dapat dijadikan sebagai kerangka acuan dalam mengetahui hukum perbuatan seorang mukallaf. Ini karena dalam menjalankan hukum fikih terkadang mengalami kendala-kendala. Misalnya, kewajiban sholat 5 waktu yang harus dilakukan tepat pada waktunya. Kemudian, seorang mukallaf dalam menjalankan kewajibannya tersebut mengalami sebuah kendala atau halangan. Misal, ia terancam terbunuh jika mengerjakan sholat tepat pada waktunya. Dalam kasus ini, mukallaf tersebut boleh menunda waktu sholat dari waktunya karena jiwanya sedang terancam. Hukum boleh ini dapat ditetapkan lewat pendekatan kawaidul fikiyah, yaitu dengan menggunakan kaidah-kaidah fikih atau dengan menggunakan kaidah ad-dororu yazal, yang artinya bahaya wajib dihilangkan. Baik, untuk lebih jelasnya mungkin alur hubungan kawaidul fikiyah, fikih dan usul fik dapat dilihat pada struktur gambar berikut ini. Adapun tujuan dari pembelajaran kawaid fikiyah yaitu agar mengetahui prinsip-prinsip umum fikih dan mengetahui pokok-pokok permasalahan yang mewarnai fikih. Kemudian menjadi titik temu bagi permasalahan fikih.
Dari tujuan mempelajari kawaid fikih tersebut, maka manfaat yang akan diperoleh adalah akan lebih mudah menetapkan hukum bagi masalah-masalah yang dihadapi, akan lebih arif dalam menetapkan materi-materi hukum dalam waktu dan tempat yang berbeda, untuk keadaan dan adat yang berbeda, mempermudah dalam menguasai materi hukum, mendidik orang yang berbakat fikih dalam melakukan analogi atau ilhaq, dan takhrij untuk memahami permasalahan-permasalahan baru. Mempermudah orang yang berbakat fikih dalam mengikuti atau memahami bagian-bagian hukum dengan mengeluarkannya dari tempatnya. Dan adapun kepentingan kawaidul fikih dapat dilihat dari dua sudut. Pertama, dari sudut sumber. Kaidah merupakan media bagi peminat fikih untuk memahami dan menguasai maqasid asy-syariah, karena dengan mendalami beberapa nas-nas, ulama dapat menemukan persoalan esensial dalam suatu persoalan. Kedua, dari segi istinbat al-ahkam, kaidah fikih mencakup beberapa persoalan yang sudah dan belum terjadi. Oleh karena itu, kawaid fikih dapat dijadikan sebagai salah satu alat dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi yang belum ada ketentuan atau kepastian hukumnya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang ilmu fikih, usul fiqh, dan kawaidul fikih, yang mungkin penjelasannya masih kurang jelas ya. Jadi kalian boleh kritik atau memberi komen di bawah untuk membenarkan penjelasan-penjelasan atau menambahi dari penjelasan-penjelasan yang telah saya jelaskan. Untuk kurangnya saya mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.